Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya Silvina Oktaviani. Saya Dimas Tegar Satrio Wibowo. Saya Ramanda Oktavia. Saya Nura Mawati. Nur Laila. Di sini kami akan menjelaskan materi sejarah sosial bab 1, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman diskriminasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya, ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah ataupun menghadapi perpecahan maupun hilangnya persatuan bangsa yang dapat mengakibatkan perpecahan. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965, pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau TII di peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme. Sedangkan pemberontakan DI atau TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan segala federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati. Indonesia Serikat RI menjadi bagian RIS negara-negara federal lainnya, misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. 2. Teladanan para tokoh persatuan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki tahun 1914 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarina. Tahun 1936 Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik. 4. Perempuan pejuang. Opu Deng Risaju rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanan untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkeraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Dengan demikian, Opu Daeng Risoju merupakan keturunan dekat dari keluarga kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opu Daeng Risoju tidak pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum. Walaupun ia keluarga bangsawan. Boleh dikatakan, Opu Daeng Risoju adalah seorang yang buta huruf. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa, kemudian dinikahi dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Daeng Risoju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII
melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Sejak tahun 1950, Opu Dayeng Risoju tidak aktif lagi di PSI. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1946, Opu Dayeng Risoju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Loke di Papua. At times debating, telling you that I've had it with you and your career, me and the rest of